Jadi Aisar ini berpikir atau merasa bahwa dia sebenarnya sudah berjuang dengan tekun untuk bisa dekat dengan Fuji. Ada kekecewaan juga, pada akhirnya dia melepaskan. Dia berharap ada keajaiban yang memudahkan jalannya untuk bisa. Sekalipun hatinya kecewa, sekalipun sudah ada kata melepaskan, tapi pengharapan untuk bisa dekat Fuji itu masih ada sebenarnya di hati Aisar. Dia merasa ada ketidakadilan yang sudah dia rasakan di sini terkait kedekatannya dengan Fuji. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Nanti akan membahas Fuji. Gosipnya seperti itu. Jadi ini nanti akan membahas gosip-gosip yang beredar terkait Aisar, salah satunya dengan Fuji. Salah satunya yang dibahas adalah hal itu. Ini. Kemudian apakah yang ingin disampaikan Aisar terkait dari hal ini? Perseverance, sebuah ketekunan. Jadi Aisar ini berpikir atau merasa bahwa dia sebenarnya sudah berjuang dengan tekun untuk bisa dekat dengan Fuji. Ada perseverance, ketekunan, usaha yang dilakukan yang continue untuk bisa mendekati Fuji. Kalau membahas ketekunan, di sini Fuji pernah unggah sebuah video. Dia kalau di media sosial aja seakan-akan seperti itu. Tapi kalau di dunia nyata tidak ada perjuangan atau effort untuk bisa dekat dengan dia. Jadi perjuangannya kurang kalau dinilai dari Fuji. Tapi kalau dari Aisar ini merasa bahwa dia sudah berjuang untuk bisa mendekati Fuji. Makanya di sini ini ada kartu perseverance, ketekunan yang sudah dia lakukan untuk bisa mendapatkan Fuji ya. Apakah kamu kecewa kepada Fuji? Rilis. Nah, ada kekecewaan juga, pada akhirnya dia melepaskan. Jadi kalau memang saya susah untuk bisa dekat Fuji ya sudah. Tapi di sini nanti juga ada kondisi di podcast nanti Aisar mengungkapkan unek-uneknya yang selama ini dipendam. Makanya di sini ada simbol rilis, simbol dari sebuah kuburan. Jadi dia sudah berusaha memupus untuk tidak mengejar Fuji lagi. Kemudian dia juga mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini dia pendam. Unek-unek seperti apakah yang kamu rasakan atau kamu pendam selama ini? Workaholic ya. Workaholic. Jadi begini teman-teman, Aisar ini merasa dia sudah dengan tekun untuk bisa mendapatkan Fuji. Tapi di sisi lain dia juga gila kerja. Nah ini kartunya kan sama dengan aktivitas Aisar yang habis ini dan itu, sangat gila kerja dia. Dengan kegilaan kerja ini mungkin waktu untuk Fuji, waktu untuk mendekati Fuji jadi terbatas. Atau bisa juga dia lebih menyibukkan dirinya agar bisa melupakan keinginannya untuk bisa mendekati Fuji. Bisa diartikan seperti itu. Kemudian unek-unek apa lagi yang kamu rasakan? Miracle. Dia berharap ada keajaiban yang memudahkan jalannya untuk bisa, katakanlah, ngonten bareng dengan Fuji, kemudian bisa dekat dengan Fuji dan lain sebagainya. Harapannya masih ada sebenarnya untuk bisa ngonten bareng atau bisa dekat dengan Fuji. Walaupun di sini tadi ada simbol melepaskan. Jadi kalau saya susah untuk mendapatkan Fuji ya udahlah. Fight, sebuah keyakinan. Jadi dia masih ada keyakinan suatu saat nanti saya bisa podcast atau bisa kerja bareng dengan Fuji.
ada keyakinan seperti itu. Suatu saat nanti saya ada kerjasama bareng dengan Fuji. Untuk masalah cinta, apakah kamu masih ada perasaan dengan Fuji? Kreasi, usaha-usaha. Jadi sekalipun hatinya kecewa, sekalipun sudah ada kata melepaskan, tapi pengharapan untuk bisa dekat Fuji itu masih ada sebenarnya di hati Aisyah. Nah, masih ada simbol kreasi. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang saat ini, di mana Fuji lebih dekat dengan Farel, makanya Aisyah ini pikir-pikir dulu. Dia kan sudah dekat dengan Farel, makanya ada simbol melepaskan ini tadi. Tapi sesungguhnya di hatinya Aisyah masih ada keinginan untuk konten bareng dengan Fuji, untuk bisa dekat dengan Fuji. Makanya di sini ada simbol miracle. Berharap ada sebuah keajaiban yang bisa mempertemukan dia dengan Fuji. Seperti itu ternyata. Ketika harapanmu itu tidak kesampaian, bagaimana kan nantinya? Impartiality, kesetaraan, keseimbangan. Jadi gini teman-teman, kalau kartu ini keluar berarti dia merasa ada ketidakadilan yang sudah dia rasakan di sini terkait kedekatannya dengan Fuji kala itu. Jadi dia sudah berusaha tapi mendapatkan ketidakadilan versi pikiran dia. Jadi gini ya, kalau kita bahas ke flashback ke belakang, setelah Aisyah main tinju dengan kakaknya Fuji, Aisyah kan berkoar-koar Fuji gitu kan, kemudian bombing dan lain sebagainya. Dan di sini ada dari kakaknya Fuji merasa kalau Aisyah ini dompleng ketenaran Fuji, manfaati Fuji dan lain sebagainya. Kemudian muncul di sebuah unggahan di media sosialnya, jangan sampai ada lagi yang manfaati adik gue. Nah, semenjak itu Aisyah tidak mau menyebut nama Fuji kan, hati-hati dalam penyebutan nama Fuji dan lain sebagainya ya kan, karena ada warning dari kakaknya Fuji tersebut. Nah, mungkin ini salah satu yang dirasakan Aisyah, dia mendapatkan ketidakadilan perlakuan yang seperti itu. Ini pendapat versi Aisyah loh ya. Jadi begini, tuduhan dari Fuji bahwa dia kurang effort untuk bisa dekat dengan dia ingin menepis. Saya sudah tekun untuk mendekatimu, walaupun memang pekerjaan saya ini sangat banyak di sini, program saya ini sangat banyak. Makanya untuk versi Aisyah, dia sebenarnya merasa saya sudah tekun mendekati Fuji. Akan tetapi kendalanya memang di pekerjaan yang banyak, dan harapannya ada keajaiban di sini. Dan dia nggak mau dituduh bahwa dia kurang effort, makanya di sini ada impartiality. Gimana saya bisa effort untuk mendekatimu kalau kamu membatasi diri untuk bertemu dengan saya kayak gitu? Ini ya. Selanjutnya, semakin seru ini ya. Jangan salah terima dulu, makanya ini seperti yang saya jelaskan tadi. Aisyah dibilang kurang effort untuk bisa mendekati Fuji. Tapi dari Fuji dan kakaknya dan keluarganya juga membatasi diri untuk bertemu dengan Aisyah. Lah bagaimana saya memperjuangkan untuk bisa mendekati Fuji kalau dari pihak mereka juga menutup diri, membatasi diri maksudnya ya, seperti itu. Makanya di sini Aisyah jangan salah terima dulu dengan tudingan-tudingan seperti itu. Dan dia merasa diperlakukan gak adil di sini oleh hatersnya. Selanjutnya, dissipating. Jadi kesia-siaan belaka atau usaha yang sia-sia. Andai kata Aisyah ada pengharapan untuk mendekati Fuji. Dari kartu-kartu sebelumnya kan Aisyah masih ada perasaan ke Fuji sebenarnya, tapi dia menarik diri dikarenakan Fuji lebih dekat dengan Farel untuk saat ini. Tapi usaha-usaha, ada keinginan-keinginan untuk bisa
ngonten bareng dengan Fuji dan lain sebagainya, masih ada kok keinginan untuk itu. Walaupun untuk bisa bersama Fuji, katakanlah menjalin sebuah hubungan asmara, itu hanyalah kesia-siaan belaka. Yang namanya hubungan ya teman-teman, harus ada saling suka kedua belah pihak. Seperti yang saya bilang dulu ya, Aisyah dengan Fuji memang ada energi alam sehingga mereka ada ketertarikan. Sebenarnya ada itu, cuman ketertarikannya masih di angka 1. Ketertarikan di angka 1 itu bisa dibilang cocok, tapi ya nggak banget cocoknya kayak gitu. Sedangkan untuk Fuji dengan Farel, kecocokannya itu di angka 3, melampaui dari Aisyah. Makanya Fuji ini lebih nyaman dengan Farel. Akan tetapi hubungan dengan Farel ini bisa masuk pihak ketiga nantinya. Nah, untuk Fuji dan Farel andai kata serius, harus hati-hati jangan sampai kemasukan pihak ketiga. Ini yang perlu diperhatikan ya. Selanjutnya, harga diri. Jadi begini, Aisyah memang ada ketertarikan dengan Fuji. Hingga saat ini pun dia sebenarnya ada harapan atau keinginan untuk bisa ngonten bareng dengan Fuji. Tapi kalau hubungan cinta sepertinya sudah nggak ada di sini, sudah tertutup di sini sebab ada kaitannya dengan harga diri. Jadi Aisyah ini juga menjaga harga dirinya loh ya. Makanya ketika kakaknya Fuji unggah sebuah status, sudah tidak ada lagi yang manfaati adikku, langsung kan dari Aisyah, dari keluarganya sudah tidak sering berkata-kata Fuji dan cenderung hati-hati dalam mengungkapkan kata-kata Fuji. Ini karena harga diri, nama baik yang harus dijaga. Jadi inti dari ceritanya ini tadi adalah unek-unek dari Aisyah ya. Aisyah masih memiliki harapan atau keinginan untuk bisa ngonten bareng dengan Fuji. Tetapi kalau hubungan asmara ini sudah ketutup, sekalipun rasa suka itu masih ada, sebab di sini ada harga dirinya yang harus dijaga. Dan untuk masalah yang dibilang dia tidak effort untuk mendekati Fuji, kan waktu itu setelah dia tinju bareng, pasti kalian juga tahu beritanya ya. Kemudian Aisyah WA Fuji untuk muter-muter ke Jakarta, tapi WA itu tidak dibalas dengan Fuji, kabarnya seperti itu. Kemudian Aisyah ada kegiatan di Semarang kalau nggak salah ya, di Jawa Tengah atau di mana itu. Dan kemudian Fuji bilang bahwa Aisyah ini hanya di media sosial aja yang seakan-akan heboh, tapi kalau di dunia nyata dia kurang effort kayak gitu. Fuji bilang seperti itu. Nah, disinilah kemudian fansnya Fuji ikut-ikutan nyalain Aisyah terkait dari ucapan Fuji tadi. Nah, di sini Aisyah nggak terima. Saya sudah effort untuk mendekati Fuji versi Aisyah ya. Karena begini guys, pikiran seseorang itu beda-beda. Mungkin buat Fuji, Aisyah kurang effort untuk mendekatinya. Tapi dari Aisyah, dia sudah berusaha secara kontinu untuk bisa mendekati Fuji. Makanya di sini ada simbol perseperen. Tapi kemudian keinginan atau effort itu melemah dikarenakan ada unggahan dari kakaknya Fuji. Makanya di sini ada simbol ya udah kalau seperti itu, simbol rilis ya, simbol rilis yang pada akhirnya Aisyah lebih menyibukkan dirinya sendiri dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya. Nah, ini ego ya. Ego dari Fuji dan Aisyah ini sama-sama kuat. Nah, kalau Fuji orangnya ini keras kepala, kalau Aisyah orangnya gampang emosi. Cuman Aisyah ini kalau sudah ya sudah kayak gitu. Dan hubungan mereka nanti mungkin hanya sebatas pertemanan, karena sia-sia belaka kalau mengharapkan mereka menjalin sebuah hubungan asmara.
Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.